Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Learning Journal Public Speaking pertemuan ke-13. Jadi di pertemuan kali ini seperti biasa ada 3 orang yang maju ke depan buat nyampein topik yang udah mereka siapin sebelumnya. Menurut saya pembahasannya relate sama kehidupan anak muda zaman sekarang nih, karena yang dibahas tuh tentang bully, insecure, dan juga FOMO. Yang pertama maju ada Rani Wulandari yang ngebahas tentang bully. Rani ngejelasin kalau bully itu nggak cuma soal kekerasan fisik aja, tapi juga bisa lewat kata-kata, ejekan, sindiran, atau perlakuan yang bikin orang lain sakit hati dan gak nyaman. Kadang ada orang yang nganggep itu cuma bercanda biasa aja, padahal buat orang lain bisa jadi luka yang susah dilupain. Menurut saya topik ini penting banget, apalagi sekarang bully gak cuma terjadi langsung di lingkungan sekitar aja, tapi juga sering banget muncul di media sosial. Kadang orang lebih gampang ngomong seenaknya di internet tanpa mikirin perasaan orang lain. Dari pembahasan Rani, saya jadi belajar kalau perkataan sekecil apapun ternyata bisa berpengaruh besar ke mental seseorang. Makanya kita harus lebih hati-hati dalam bercanda atau ngomong ke orang lain. Itu lanjut ke Dede Fitriani yang bawain topik tentang insecure. Dede ngejelasin kalau insecure itu rasa nggak percaya diri atau ngerasa diri kurang dibanding orang lain. Biasanya muncul karena terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, entah dari penampilan, pencapaian, kehidupan, atau hal lainnya. Apalagi sekarang di media sosial bikin semuanya kelihatan sempurna. Kita lihat orang lain posting pencapaian, jalan-jalan, atau kehidupan yang kelihatannya bahagia terus. Akhirnya tanpa sadar kita jadi ngerasa diri sendiri kurang. Padahal sebenarnya setiap orang punya masalah dan proses hidupnya masing-masing. Cuma nggak semuanya ditunjukkan di media sosial. Menurut saya pembahasan ini ngingetin banget buat lebih fokus ke diri sendiri daripada sibuk compare hidup kita sama orang lain. Karena kalau terus-terusan ngebandingin malah bikin capek pikiran kita sendiri. Terus yang ketiga ada Rival yang ngebahas tentang FOMO. FOMO itu fear of missing out atau rasa takut ketinggalan sesuatu. Rival ngejelasin kalau sekarang banyak orang ngerasa harus selalu ikut tren, ikut tongkrongan, atau update sama hal-hal yang lagi ramai supaya nggak ngerasa tertinggal. Dan media sosial juga jadi salah satu penyebab besarnya, karena sekarang hampir semua hal diposting. Kadang lihat orang lain nongkrong, liburan, atau beli sesuatu aja bisa bikin kita mikir, ih saya juga pengen, padahal belum tentu kita benar-benar butuh atau pengen, cuma karena takut ketinggalan aja. Menurut saya FOMO ini memang sering banget dialami anak muda zaman sekarang. Jadi pembahasan Rival kita diingetin buat lebih bisa mengontrol diri dan nggak harus selalu ikut apa yang dilakukan orang lain. Nah, setelah 3 orang tadi selesai, kegiatan dilanjut sama presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 ngebahas tentang ceramah dan motivasi dalam public speaking. Di awal dijelasin dulu tentang pengertian ceramah. Jadi ceramah itu penyampaian pesan atau informasi secara lisan kepada banyak orang dengan tujuan memberikan pemahaman atau nasihat tertentu. Biasanya ceramah identik dengan penyampaian ilmu atau pesan yang lebih serius dan terarah. Terus dijelasin juga tentang motivasi. Kalau motivasi lebih fokus ke bagaimana cara membangun semangat seseorang, mendorong orang supaya lebih percaya diri, atau ngajak orang untuk melakukan sesuatu yang positif. Jadi walaupun sama-sama berbicara di depan umum, ternyata tujuan ceramah dan motivasi itu berbeda. Kelompok 3 juga ngejelasin persamaan antara ceramah dan motivasi. Keduanya sama-sama membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Sama-sama harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan membuat audiens tertarik.
Selain itu, baik ceramah maupun motivasi juga sama-sama membutuhkan rasa percaya diri saat berbicara. Terus dibahas juga perbedaannya. Kalau ceramah biasanya lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan, sedangkan motivasi lebih menekankan pada membangun semangat dan mempengaruhi perasaan audiens. Jadi gaya penyampaiannya juga biasanya beda. Kalau motivasi seringkali lebih santai dan penuh semangat supaya audiens ikut terbawa suasana. Selain itu, kelompok 3 juga menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun motivasi dan persuasi. Ternyata dalam public speaking, cara memilih kata-kata itu penting banget karena pesan yang bagus pun kalau penyampaiannya kurang tepat, audiens bisa jadi nggak tertarik. Makanya pemilihan bahasa, intonasi suara, ekspresi, dan cara berbicara itu sangat berpengaruh. Kelompok 3 juga menjelaskan kalau dalam penyampaian motivasi, seorang pembicara harus bisa membuat audiens merasa terhubung dengan apa yang disampaikan. Misalnya, dengan memberikan contoh yang relate sama kehidupan sehari-hari atau pengalaman nyata, karena biasanya audiens lebih tertarik kalau pembahasannya terasa dekat dengan kehidupan mereka. Menurut saya, materi kelompok 3 ini banyak ngasih pembelajaran karena ternyata public speaking itu gak cuma soal berani ngomong di depan umum aja, tapi juga soal bagaimana cara menyampaikan pesan supaya bisa dipahami, diterima, dan bahkan mempengaruhi audiens. Dari keseluruhan pembelajaran hari itu, menurut saya banyak banget hal yang bisa dipelajari, mulai dari pentingnya menjaga ucapan supaya nggak jadi bully, belajar menerima diri sendiri supaya nggak insecure berlebihan, memahami tentang FOMO, sampai belajar cara menyampaikan pesan lewat ceramah dan motivasi dengan baik. Jadi di pertemuan kali ini gak cuma nambah ilmu tentang public speaking, tapi juga relate banget sama kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Sekian learning journal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.